Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lutfi Arya Daksa dengan NIM 09021281924054 dari kelas 3 Rek C, mahasiswa Universitas Sriwijaya, Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Teknik Informatika angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan makalah yang sudah saya buat dalam rangka memenuhi tugas pengganti ujian akhir semester pada mata kuliah Struktur Diskrit 2 dengan dosen pengampu Ibu Anita Desiani. Baik, langsung saja. Jadi pada topik yang saya ambil pada tugas kali ini adalah minimum spanning tree dengan menggunakan algoritma prim dengan adjacency matrix dan priority queue. Langsung kita ke latar belakangnya. Berbagai masalah dapat diproses dan diselesaikan dengan algoritma tertentu yang berbeda-beda. Algoritma-algoritma tersebut tentu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sebagai contoh, pada pencarian bobot minimum spanning tree atau rentang minimum dalam materi graf dapat diselesaikan dengan beberapa algoritma seperti algoritma Kruskal, Prim, Solin, dan Borufka. Nah, jadi seperti yang sudah saya sebutkan tadi, di makalah saya ini saya mengambil penyelesaian dengan algoritma Prim dengan dua metode, yaitu adjacency matrix dan priority queue. Nah, hal ini menandakan bahwa ada banyak cara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Perbedaan algoritma tentu harus dilihat juga dari kompleksitas yang dimiliki masing-masing algoritma tersebut. Jadi kita harus memilih algoritma apa yang cocok diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, permasalahan yang kita hadapi. Seperti dalam kasus saya ini, saya akan menentukan minimum spanning tree atau pohon perentang minimum, dan saya gunakan algoritma prim dengan metode adjacency matrix dan priority queue. Dari latar belakang tadi timbullah rumusan masalah, yaitu bagaimana perbandingan penerapan algoritma prim menggunakan adjacency matrix dan priority queue dalam menyelesaikan masalah minimum spanning tree. Yang kedua, bagaimana perbandingan kompleksitas algoritma prim dengan menggunakan adjacency matrix dan priority queue. Pada kasus pencarian bobot minimum spanning tree ataupun perentang minimum ini, saya menggunakan algoritma prim dengan implementasi adjacency matrix dan priority queue. Perbedaan di antara keduanya diidentifikasi dengan penghitungan kompleksitas waktu atau Big O di antara keduanya. Kita langsung ke pembahasan. Sebelum kita masuk ke kompleksitas yang menjadi topik utama pada makalah ini, kita bahas dulu mengenai apa itu minimum spanning tree. Minimum spanning tree atau pohon perentang minimum bahasa Indonesianya merupakan pohon perentang yang memiliki bobot paling minimum. Jadi dari pohon perentang itu kan merupakan suatu subgraf ya dari pohon. Nah, sedangkan minimum spanning tree ini subgraf dari pohon tersebut yang memiliki bobot paling minimum. Selanjutnya algoritma prim. Algoritma prim merupakan salah satu algoritma yang digunakan untuk mencari minimum spanning tree ataupun perentang minimum pada suatu graf terhubung. Nah, algoritma prim bersama algoritma Kruskal yang bisa digunakan untuk mencari minimum spanning tree termasuk ke dalam algoritma greedy. Selanjutnya, kita lihat inputan dari graf yang akan kita masukkan ke dalam kode pemrograman yang sudah saya buat ini. Nah, ini merupakan graf yang akan kita inputkan nanti ke dalam kode pemrograman. Bisa dilihat di sini graf terdiri dari 4 vertex ya, tapi dimulai dari vertex 0. Ada vertex 0, vertex 1, vertex 2, vertex 3. Vertex 0 terhubung ke vertex 1 dengan bobot 10, lalu terhubung ke vertex 2 dengan bobot 14, dan terhubung ke vertex 3 dengan bobot 15. Vertex 1 terhubung ke vertex 0 dengan bobot 10, vertex 2 dengan bobot 12, dan vertex 2 terhubung ke vertex 1 dengan bobot 12, vertex 0 14, vertex 3 dengan bobot 9. Selanjutnya, vertex 3 terhubung ke vertex 0 dan vertex 2 masing-masing dengan bobot 15 dan 9. Nah, untuk menginputkannya ke dalam kode pemrograman, saya menggunakan matriks ketetanggaan atau adjacency matrix. Yang bisa dilihat di sini. Nah, jadi di sini kita menggunakan matriks adjacency atau matriks ketetanggaan. Cara membaca inputannya gimana? Itu dengan cara
Di sini merupakan vertex 0, vertex 1, vertex 2, dan vertex 3. Begitupun juga dengan kolom baris di bawahnya. Vertex 0, vertex 1, vertex 2, vertex 3. Nah, vertex 0. Vertex 0 karena tidak ada looping dengan dirinya, jadi bobotnya adalah 0. Sementara dengan vertex, sekarang terhubung dengan vertex 1, maka bobotnya di sini adalah 10. Vertex 0 juga terhubung ke vertex 2 dan vertex 3 dan bobot masing-masing 14 dan 15. Begitu juga dengan vertex 1. Vertex 1 terhubung dengan vertex 0 dengan bobot 10, lalu tidak memiliki looping sehingga pada diri sendiri berbobot 0, dengan vertex 2 berbobot 12, dan dengan vertex 3 ia tidak terhubung. Selanjutnya ke vertex 2. Vertex 2 ini memiliki hubungan dengan vertex 0 dengan bobot 14, dengan vertex 1 12, dengan dirinya sendiri 0, dan juga dengan vertex 3 9. Selanjutnya, dengan vertex 3 atau vertex terakhir, ia memiliki hubungan dengan vertex 0, yaitu 15, dengan vertex 1, dia tidak memiliki hubungan, jadi ditulis 0 juga, dengan vertex 2 berbobot 9, dan dengan vertexnya sendiri atau dengan dirinya sendiri tidak memiliki looping sehingga kita tulis di sini 0. Nah, kembali lagi ke kode pemrogramannya. Mungkin saya buka di NetBeans saja agar jelas. Ini kode pemrogramannya. Sebenarnya di sini terdiri dari fungsi utama yaitu fungsi prim ini. Baik, di situ ada array integer parent. Array integer parent buat apa? Array integer parent itu buat menyimpan indeks dari vertex pada MST atau minimum spanning tree. Selanjutnya array integer key itu berfungsi untuk menampung nilai key dari setiap vertex. Lalu ada boolean MST set merepresentasikan vertex yang masuk ke dalam MST. Jika true, maka vertex V bagian dari MST, dan sebaliknya jika tidak. Nah, himpunan atau array dari MST, himpunan atau array dari MST set itu, yang ini bernilai awalnya itu kosong, dan himpunan keys atau kuncinya 0 dan sisanya tak hingga. Jadi kita ambil dulu titik, di mana di sini kita ambil titik utama yaitu vertex 0, dan key-nya kita berikan dengan nilai 0 dan sisanya tak hingga. Nah, tadi kita ambil vertex 0 lalu kita masukkan ke dalam MST set. MST set setelah dimasukkan ke dalam MST set, perbarui keys vertex yang bersisian dengan 0, yaitu tadi ada 1 dan 3 dengan bobot 10 dan 15. Jadi nilai keys vertex 1 dan 3 diperbarui menjadi 10 dan 15. Selanjutnya ambil vertex yang memiliki nilai key minimum dan tidak termasuk dalam MST set. Nah, dari 1 dan 3 ini 10 dan 15 kan, 10 yang lebih kecil dari 15 atau paling minimum. Lalu kita ambil vertex 1. Vertex 1 sekarang dimasukkan ke dalam MST set. Sehingga MST set sekarang memiliki anggota himpunan atau dalam kasus ini array dengan anggota di dalamnya 0 dan 1. Selanjutnya dari vertex 0 dan vertex 1 kita lihat mana yang memiliki bobot paling minimum. Nah, dari vertex 1 dan 0 ini kan bisa ke vertex 3 dan bisa ke vertex 2, yaitu berbobot masing-masing 12 dan 15. Nah, dalam kasus ini kita mengambil yang paling minimum yaitu 12. Jadi MST set sekarang beranggota kan vertex 0, vertex 1, dan vertex 2. Nah, selanjutnya seperti itu juga untuk vertex yang terakhir, vertex 3. Dari vertex 2 kan, dari 0, 1, dan 2 itu tinggal ke vertex 3 dengan berbobot 15 dan 9. Yang dihubungkan vertex 0, vertex 3, dan vertex 2, vertex 3. Nah, di samping juga kita mengambil minimum yaitu 9. Nah, kita dalam
membentuk minimum spanning tree ini juga tidak boleh memuat sirkuit. Sehingga vertex 3 ini jikalaupun minimum nilainya itu lebih kecil dari 9 juga tidak akan masuk dan otomatis yang terpilih akan 9 karena yang kalau kalau dibentuk akan menghasilkan sirkuit vertex 0 dan vertex 2. Selanjutnya kita ke ini yang sudah tadi saya jelaskan, graf yang kita representasikan dalam matriks ketetanggaan atau adjacency matrix. Berikut ini inputannya. Nah, program ini kita jalankan. Nah, dia akan menghasilkan seperti ini. Vertex 0 terhubung dengan vertex 1 dan bobot 10. Vertex 1 terhubung dengan vertex 2 dan bobot 12. Vertex 2 terhubung dengan vertex 3 dengan bobot 9. Dan total keseluruhan minimum bobot spanning tree-nya 31. 10 tambah 12 tambah 9, ya benar 31. Nah, ini kalau kita output-nya berupa gambar, nah ini gambarnya. Nah, di mana memenuhi kaidah-kaidah minimum spanning tree, yaitu tidak boleh adanya sirkuit dan juga memuat seluruh titik vertex 0, vertex 1, vertex 2, vertex 3. Nah, selanjutnya analisis kompleksitas algoritma prim dengan adjacency matrix. Algoritma prim dan adjacency matrix tadi memiliki kompleksitas waktu 0, big O, dan n kuadrat. Hal ini dikarenakan setiap sisi akan mencek sisi yang bertangga dengannya atau adanya nested loop di dalam kode tadi. Penjelasannya seperti ini. Inisialisasi membutuhkan waktu sebanyak n kali. Nah, kompleksitas waktunya big O n. Big O-nya itu n. Mengapa n? Karena dia ini tergantung dari banyak jumlah matrix, banyak jumlah vertex, vertex yang akan kita masukkan. Nah, selanjutnya, menentukan garis atau sisi dengan bobot terkecil dari himpunan simpul-simpul yang belum terhubung ke himpunan simpul-simpul yang sudah saling terhubung dilakukan sebanyak n kali operasi. Kompleksitas waktunya juga n. Selanjutnya diadakan perbandingan untuk penentuan bobot dari sisi terkecil. Nah, kompleksitas waktunya itu juga n. Nah, karena dilakukan sebanyak n kali, maka n itu kan tadi merupakan vertex. Nah, jadi n itu dikalikan dengan big O n yang sudah didapat dari apa? Nah, yang langkah kedua ini. Dapatlah hasilnya big O n kuadrat. Nah, total kompleksitas ketika iterasinya itu atau yang langkah nomor 2 ini adalah big O-nya di n ditambah n kuadrat sama dengan big O n kuadrat ditambah n. Nah, mengapa n ini tidak dimasukkan? Karena balik lagi ke prinsip big O, yaitu mengambil yang paling besar atau yang paling signifikan gitu. Fungsi yang paling signifikannya ini. Sini bisa dilihat, di sini ada for dan di sini ada for lagi atau nested loop, sehingga kompleksitas big O-nya itu adalah n kuadrat, yaitu kuadratik. Jadi jumlah kompleksitas algoritma keseluruhan adalah n ditambah n kuadrat sama dengan n kuadrat ditambah n. Nah, karena prinsip tadi, maka yang menjadi kompleksitas atau big O-nya adalah n kuadrat, termasuk ke dalam kompleksitas kuadratik. Nah, selanjutnya penerapan algoritma dengan priority queue. Untuk priority queue ini hampir sama saja, tapi bedanya kita di sini menggunakan queue atau priority queue lebih tepatnya ya. Menggunakan priority queue dibandingkan dengan yang tadi menggunakan adjacency matrix. Di sini saya tidak akan membahas secara lengkap codingannya. Nah, bedanya priority queue dengan queue biasa itu apa? Jikalau queue biasa itu kan first in, first out prinsipnya kan. Nah, sedangkan di priority queue ini
dia tidak selalu yang awal yang misalkan akan mengeluarkan data, tidak selalu yang awal, tetapi yang dijadikan prioritas, misalkan prioritasnya waktu, prinsipnya sama dengan queue, waktu input maksudnya, sama dengan queue, karena yang dimasukkan pertama kali adalah yang data pertama. Sedangkan jika prioritasnya yang lain, misalkan prioritasnya data yang paling besar misalkan. Nah, jadi tidak melulu di depan, jadi bisa di tengah ataupun di belakang. Nah, selanjutnya kita langsung ke inputannya. Nah, tadi kan inputan yang sebelumnya itu adjacency matrix. Nah, sedangkan yang ini inputannya begini. Ini bagaimana nih cara membacanya nih 0, 1, 10. Nah, di sini akan saya jelaskan. Jadi sebentar. Nah, jadi di kita yang dalam grab edge ini pemanggilan fungsi ini kan yang pertama adalah vertex 0. Nah, vertex 0 ini terhubung dengan vertex 1 dan juga vertex 3. Makanya di sini kita buat 0 ini adalah menandakan vertex 1 ini menandakan dia terhubung ke vertex berapa? Vertex 1 dengan bobot 10. Selanjutnya demikian, vertex 0 terhubung ke vertex 3 dengan bobot 15. Terus vertex 0 terhubung ke vertex 2 dan bobot 14. Selanjutnya vertex 1 terhubung ke vertex 2 dengan bobot 12. Dan juga vertex 2 terhubung ke vertex 3 dengan bobot 9. Nah, dari input-inputan ini, kita panggil fungsi grep.primMst ini. Nah, menghasilkan output yang sama dengan menggunakan adjacency matrix tadi, yaitu vertex 0 terhubung vertex 1 atau vertex 1 terhubung vertex 0 dengan nilai bobot 10. Nah, selanjutnya vertex 1 terhubung ke vertex 2 atau sebaliknya dengan bobot 12 dan vertex 3 terhubung ke vertex 2 dengan bobot 9. Nah, total minimum key di antara vertex-vertex yang terhubung itu adalah 31. Nah, ini menandakan bahwa kita menghitung minimum spanning tree dengan menggunakan adjacency matrix dan priority queue untuk graf yang sama ya. Nah, itu sama saja. Di sini bisa dilihat total minimum key 31 dan juga sisi-sisi yang terhubung itu sama. Jika direpresentasikan dalam bentuk gambaran graf, output tadi, output priority queue dan juga output dari adjacency matrix ini akan sama, akan seperti ini bentuknya. Tidak terjadi sirkuit, sebagaimana syarat dari minimum spanning tree itu. Selanjutnya kita ke kompleksitas algoritma prim dengan priority queue. Nah, secara keseluruhan, kompleksitas algoritmanya itu adalah E log V. Mengapa E log V? Yang pertama, saya jelaskan mengapa E log V. Yang pertama, untuk mengekstrak tiap vertex dari queue, kompleksitasnya adalah E log V. Nah, karena kita memiliki V vertex di sini, maka kompleksitasnya dikalikan V dikali log V. Jadi, big O-nya adalah V log V. Yang kedua, setiap ada objek pasangan baru dengan nilai key baru dari sebuah vertex dan akan dilakukan satu kali untuk setiap edge atau sisi kompleksitasnya adalah log V. Nah, karena kita memiliki edge sebanyak E, maka kompleksitasnya ya dikalikan. Jadi E log V. Selanjutnya kita hitung kompleksitas waktu keseluruhannya. Kita hitung yang langkah pertama ini V log V, sedangkan yang kompleksitas kedua ini E log V. Ditambahkan E ditambah V log V sama dengan jadi big O-nya kita dapat E log V. Selanjutnya kita bandingkan nih, apa bedanya dari dua algoritma prim tadi kalau hasilnya sama-sama aja ya kan. Nah, perbandingan kompleksitas di antara keduanya itu didapatkan hasil bahwa kompleksitas algoritma prim tadi dengan adjacency matrix itu n kuadrat.
atau bisa dibilang kompleksitas kuadratik. Sedangkan kompleksitas algoritma prim dengan priority queue adalah big O-nya E log V. Selanjutnya kita masuk ke grafik ini. Coba kita perhatikan grafik ini. Nah, di sini tiap jumlah data dan juga waktu, pertambahan jumlah data dan juga waktu. Nah, di sini bisa dilihat grafik kompleksitas yang dihasilkan dengan E log V atau dengan priority queue tadi itu lebih lebih apa ya, lebih rendah daripada kompleksitas kuadratik atau yang n kuadrat itu yang menggunakan adjacency matrix. Nah, artinya jika kita di sini memiliki 10 data, maka maka dengan priority queue mungkin waktu kita adalah 10 menit. Tetapi dengan 10 data dengan kompleksitas kuadratik atau dengan adjacency matrix tadi, mungkin juga waktu kita itu 1 jam atau berapa. Begitu juga dengan pertambahan data. Misalkan datanya 100, mungkin di sini waktu yang dibutuhkan 1 hari. Nah, dengan kompleksitas n kuadrat atau kuadratik ini, bisa saja waktu yang kita butuhkan itu 1 minggu atau 10 hari misalkan begitu. Nah, dari grafik di atas dapat dilihat bahwa pertumbuhan dengan kompleksitas n kuadrat lebih tinggi daripada kompleksitas E log V. Kesimpulannya apa dari percobaan kita tadi menggunakan algoritma prim untuk mencari minimum spanning tree dengan adjacency matrix dan priority queue? Dapat disimpulkan bahwa algoritma prim dengan priority queue yang kompleksitasnya E log V pada pencarian minimum spanning tree atau pohon perentang minimum lebih efisien daripada menggunakan adjacency matrix yang kompleksitasnya n kuadrat. Untuk secara keseluruhan, grafik Big O-nya bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Nah, di sini suatu algoritma itu paling bagusnya itu kalau kompleksitasnya log n atau kompleksitasnya itu 1. Nah, di sini ada yang fair atau cukup, itu kompleksitasnya n. N itu bisa didapat dengan loopingnya 1 kali. Nah, sementara yang cukup lah begitu bisa dikatakan adalah n log n atau yang seperti yang kita dapat pada priority queue tadi. Nah, sementara kompleksitas kuadratik atau kompleksitas n kuadrat yang didapat dari menggunakan adjacency matrix tadi pada penghitungan minimum spanning tree itu termasuk digolongkan jelek atau buruk begitu. Bisa kita lihat. Nah, di sini semakin bawah semakin baik pula atau semakin efisien algoritmanya seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Anita. Walaupun pembelajaran pada semester ini dilaksanakan dengan online karena pandemi, tetapi saya berterima kasih atas ilmu yang Ibu ajarkan dan ilmu yang Ibu berikan selama perkuliahan online pada semester ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kesuksesan untuk menjalani tahun-tahun yang akan datang, dan semoga pandemi ini cepat berlalu sehingga kita dapat bertemu kembali di kampus kita tercinta. Terima kasih dari saya Lutfi Arya Daksa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.